teman dan pemirsa sekalian, kita lanjutkan petualangan dalam kerajaan Allah di hari ke-99 ini. Berdasarkan firman Tuhan dari Keluaran 17 ayat 8-16 tentang suatu peperangan yang Tuhan sendiri pemimpinnya. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-menurun. Semuanya siap ya? Memang kita setiap hari dalam suasana berperang. Perang melawan dosa dan diri kita sendiri yang seringkali bersifat kedanginan. Shalom anak-anak semuanya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk pertolongan Tuhan yang telah mengatur hidup kami sepanjang hari ini. Kami percaya semua boleh menjadi baik atas pertolongan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Berikan pada kami hati yang terus rindu dibantu oleh firman-Mu, sehingga hidup kami semakin hari semakin mengerti, mengerjakan setiap tugas yang dipercayakan oleh Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ketika orang Israel baru saja rasa dahaganya atau rasa hausnya dipuaskan oleh Tuhan melalui air yang keluar dari gunung batu yang ada di Horeb, maka mereka sekarang mulai bergeser atau berjalan ke satu tempat, tetapi mereka masih ada di daerah Rafidim. Nah, ketika mereka ada di dalam perjalanan ini, ada sekelompok orang yang melihat bahwa pasukan Israel atau rombongan orang-orang Israel ini menjadi satu ancaman bagi kelompok orang-orang Amalek. Maka orang Amalek berpikir banyak tentang apa yang dikhawatirkan. Bisa jadi mereka takut karena tanah tersebut diambil menjadi milik orang Israel. Yang kedua, mungkin saja orang-orang Israel akan merampas ternak-ternak orang Amalek. Maka orang Amalek segera menyusun satu strategi menyerang orang-orang Israel. Strategi yang disusun adalah strategi yang sangat keji menurut saya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di dalam kitab Ulangan mengatakan bahwa orang-orang Amalek ini menyerang barisan terbelakang dari orang Israel, dan itu merupakan barisan yang paling lemah atau golongan yang paling lemah. Dan kondisi saat itu pun Musa dan seluruh orang-orang Israel yang lainnya sedang dalam keadaan yang lesu, yang lelah. Dan mereka saat itu dalam kondisi yang boleh dikatakan tidak siap untuk berperang. Karena memang orang Israel sebenarnya hanyalah lewat apalagi dalam keadaan yang lemah atau sedang lesu. Ketika Musa mendengar bahwa orang Israel diserang oleh orang Amalek, Musa sebagai seorang pemimpin dan berlatar belakang daripada dia pernah dididik menjadi seorang militer, maka Musa cepat-cepat bereaksi, yaitu dengan memanggil Yosua dan menyusun satu strategi. Yosua diperintahkan untuk memilih orang-orang pilihan yang terbaiknya untuk melawan orang-orang Amalek. Serta Musa mengatakan, engkau maju berperang dengan orang-orang pilihan, aku Harun dan Hur akan naik ke bukit dan berperanglah. Maka Yosua menuruti omongan daripada Musa. Yosua memanggil, memilih orang-orang yang cakap, yang kuat, yang siap berperang. Maka majulah Yosua berperang melawan orang-orang Amalek. Ketika orang-orang Amalek berperang dengan pasukan daripada Yosua, Musa ketika berada di atas bukit, ketika tangannya yang memegang tongkat Allah itu terangkat ke atas, maka menjadi kuatlah dan menanglah pasukan daripada Yosua.
Tetapi ketika tangan Musa menjadi lelah dan turun ke bawah, menjadi kuatlah dan menanglah orang-orang Amalek. Ketika Harun dan Hur melihat hal ini, Musa kelihatan lelah, lesu, penat. Maka Harun dan Hur secepatnya mencari batu yang besar untuk Musa supaya bisa duduk di atas batu tersebut. Harun dan Hur menopang tangan Musa yang memegang tongkat Allah tersebut. Kanan dan kiri ditopang oleh keduanya, yaitu Harun dan Hur. Itu dikerjakan sampai matahari terbenam. Dan disitulah kemenangan itu diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel melalui pasukan yang dipimpin oleh Yosua. Alkitab sangat jelas mencatat bahwa orang-orang Amalek dikalahkan oleh pasukan Yosua dengan pedang. Sebenarnya yang menang memang yang terlihat oleh mata adalah Yosua dan pasukannya. Tetapi di balik semuanya itu sebenarnya Allah sendiri yang berperang. Karena setiap orang yang berperang melawan umat Allah adalah berperang melawan Allah yang memiliki umat tersebut. Anak-anak sekalian, ini satu hal yang sangat indah. Pengalaman yang pertama buat orang Israel berperang. Pengalaman pertama itu memberikan pengalaman yang indah karena peperangan dimenangkan oleh orang Israel atas pertolongan Tuhan. Dan ketika peperangan itu dimenangkan oleh orang Israel, maka Tuhan memerintahkan kepada Musa agar mencatat seluruh peristiwa ini di dalam satu kitab. Menjadi satu peringatan bahwa Tuhan pernah berperang menggantikan orang Israel di Rafidim. Dan kemenangan menjadi milik daripada orang Israel. Serta Musa harus memperkatakan kepada Yosua bahwa orang-orang Amalek ini akan dihilangkan ingatannya dari muka bumi. Artinya bahwa orang-orang Amalek menjadi satu contoh bahwa siapa yang melawan Tuhan, Tuhan bisa menghabiskan seluruh bangsa itu dari muka bumi. Dan itu yang harus diingatkan kepada Yosua. Anak-anak sekalian, sesudah itu maka Musa juga mendirikan satu mezbah yang di dalamnya dengan satu tujuan. Dia mengucap syukur kepada Tuhan atas kemenangan itu. Sekaligus menjadi satu mezbah yang mengingat bahwa Tuhan pernah memberikan kemenangan di tempat ini. Dan bangsa Amalek akan dihilangkan dari muka bumi. Serta yang terpenting Musa juga mengatakan, Tuhanlah panji-panjiku. Anak-anak sekalian, mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih panji-panji itu? Sebenarnya panji-panji itu satu tanda, biasanya juga bisa satu bendera yang berbentuk segitiga. Dan bendera itu memberikan lambang keagungan, lambang kemenangan. Dan melalui peristiwa itu Musa mengatakan bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kemenanganku. Bendera yang dikibarkan adalah bendera kemenangan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel saat hari itu. Anak-anak sekalian, kau dan aku sungguh patut berbahagia karena kita menyembah Allah yang sama yang dipercaya oleh Musa, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan yang saat ini kita percaya juga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah panglima perang kita yang tidak pernah berhenti berperang atas setiap persoalan hidup kita. Yang paling penting, peperangan yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus adalah peperangan mengalahkan maut, peperangan mengalahkan dosa, peperangan mengalahkan iblis. Dengan demikian, apakah kita tidak berperang lagi? Oh, tentunya kita tetap berperang. Tetapi Tuhan semua sudah mengalahkan kuasa-kuasa maut, kuasa dosa, kuasa iblis. Tetapi kita harus tetap berperang. Kita berperang bersama-sama dengan Tuhan. Artinya kemenangan sudah menjadi milik kita. Anak-anak sekalian, marilah kita menjadi laskar-laskar Kristus. Yesus Kristuslah panglima kita. Sehingga kita menjadi umat-umat yang menang bersama dengan Kristus. Percayalah,
Jikalau engkau tetap di dalam Kristus sebagai panglima perangmu, maka dosa, maut, dan iblis tidak lagi berkuasa atas hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa apa yang Tuhan telah kerjakan melalui Yesus Kristus sebagai panglima perang kami. Kami sungguh boleh diberikan kemenangan atas kuasa dosa, atas kuasa maut, dan atas kuasa iblis. Tuhan, berikan kami hati yang tetap mau berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Hati yang tetap mau berperang bersama-sama dengan Tuhan. Karena kemenangan itu sudah Tuhan berikan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Kela menjadi sadar bahwa yang namanya perang itu selalu terjadi tiap hari. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah kita semua sadar bahwa jika kita menjadi milik Tuhan, maka kita tidak pernah berhenti melawan dosa, kejahatan, dan semua yang memusuhi Allah? Silakan lebih mendalami firman Tuhan dengan membaca dari Keluaran pasal 18. Jangan lupa like dan share buat jadi berkat bagi teman-teman lain.